kalau kadang-kadang keselnya tuh kalau bahasanya mulai nggak enak. Bahasa yang enak gimana? Maksudnya bahasanya udah gak sopan aja, terutama ke tim. Tapi kan sorry ya, bukannya gua, mereka kan tapi orang yang memiliki ini di kepala gua, Nah. mungkin naif. Orang yang punya usaha berarti kan punya pendidikan. Tapi belum tentu kan gaya bahasanya. Kalau lagi misalnya lagi kesel gitu kan dia mungkin nggak bisa ngejaga gaya bahasa gitu. Cuma itu kita nontolerir lah gaya bahasa yang agak, yang sebenarnya kalau lo keras juga kita nggak ada masalah. Ya kita berdebat biasa gitu. Tapi kalau lo udah mulai meredahkan gitu ya, bahasanya nggak enak. Dan kita nge-terminate orang banyak, klien banyak kayak gitu. Lu terminate? Kita dari sisi kita yang nge-terminate. Karena menurut kita nih daripada ngurusin satu klien yang kita bilang toksik gitu ya dan dari bahasanya nggak enak, mending gua ngabisin spending waktu yang daripada ngurusin ini, mending kita ngurusin yang lain. Mungkin bisa ngurusin 5, 6, bahkan 10 mungkin. Ya udah sama-sama kan lu nggak cocok nih, ya udah ya gitu. Itu tadi gua bilang balik ke cocok-cocokan aja ini. Tapi kan suka ada yang enggak maunya sama lu tapi toksik. Gimana tuh? Lu mahalin? Mahalin. Enggak kalau mau ya udah, ya udahlah gitu. Lu mahalinnya di awal deal atau? Ya nanti biasanya kalau di kontrak kedua atau gimana ya kita adjust. Tapi biasanya sih yang kayak gitu udah pasti cabut. Pasti cabut tuh. Kategori 3 kategori toksik selain ngomongnya nggak enak, merendahkan. Mungkin itu sih yang paling utama ya. Sisanya sih lebih ke kayak debat kusir gitu. Padahal datanya ada tapi ya kayak tadi nggak mau percaya gitu atau nggak mau ngeliatin datanya seperti apa. Terus satu lagi kayaknya itu. Serius gue nggak jarang mencatat di kepala gue kalau ada hal-hal gitu. Gue lebih ke ya tadi timnya kurang apa, kita improve di mana gitu. Gimana caranya lu tidak memikirkan penilaian orang lain? Dipikirin, diliatin, tapi habis itu ya udah di exercise timnya udah habis itu. Berarti lu berarti journaling gitu orangnya? Kita ada exit survey, ya kita tahu. Jadi nggak lu pikirin ya, lu lihat data aja. Iya, lihat data. Sebenarnya kita kurang di mana sih? Gitu. Enak. Nah kalau yang bisa bikin lu sebagai owner dari boleh dicoba dong boleh dicoba dulu digitalinnya, boleh dicoba digital ini, yang bikin lu nggak bisa tidur apa ya Pak? Kayaknya Pak aman-aman aja Pak. Kalau kerjaan nggak beres ya nggak bisa tidur Pak. Nggak beres tuh gimana? Ya maksudnya ya tadi misalnya ada trouble dan segala macam ya. Kalau bisa diberesin hari itu ngapain nungguin besok sih itu yang. Walaupun di jam istirahat. Iya. Kerjaannya kalau nggak gue yang kerjain sini gue gitu sama anak-anak. Serius tuh? Karena lu tahu A sampai Z. Iya, kalau saya ya ini kan nggak lama gitu. Kalau apalagi kayak ini bentar dong. Itu kalau emang lu nggak bisa nggak apa. Kalau lu lagi depan laptop, gue dengan senang hati bantu lo kok. Gitu. Lah kalau kayak gitu, mungkin nggak ini kejadian? Ntar paling bos yang tackle gitu. Enggak. Justru dia kalau gue yang ngechat malah, oh siap mas, kita kerjain sekarang gitu malah. Gimana caranya bikin tim lu percaya sama lu? Ya mutual respect aja. Ya. Kita percaya kita building, maksudnya nggak semua orang yang masuk di company akan cocok sama culture kita gitu. Tapi begitunya udah bertahan, churn rate kita sebagai agency itu nggak gede. Compare sama dari agency ya, kalau ketemu sama agency churn rate gue tuh tinggi ya, kita mah nggak sampai 5% per tahun. Churn rate itu apa? Misalnya jadi ada orang yang masuk terus keluar lagi gitu, cabut gitu, gara-gara ya tadi nggak perform atau nggak cocok sama company atau apa, itu tuh dikit banget lah, kecil. Kultur perusahaan tuh apa sih Pak? Apa ya? Yang paling penting ya selalu gue tekankan adalah kerja jangan banyak drama. Sama kalau ada kerjaan diberesin, bukan diomongin. Kerjaan nggak akan beres kalau cuma diomongin, dikerjain gitu. Udah itu aja. Simple sebenarnya. Gue bukan yang tipe yang mau ngomong di depan town hall gitu, gue nggak yang kayak gitu. Tapi anak-anak gue tahu kalau gue kerja pasti ditagih sampai beres gitu. Jadi udah mereka sebelum gue tagih pasti udah beresin duluan gitu. Oke. Pernah nggak ada yang lu ikut ke dalam pusaran drama, walaupun lu orangnya nggak mau drama kan? Ikut dalam pusaran drama kan pasti ada tuh kayak ya Allah. Iya paling gue ikut jadi gue beresin, tapi tetap lo yang beresin. Iya, misalnya ya ini drama nih udah ini beresin. Sekarang ngeberesinnya ke siapa dulu kan?
apakah ini drama sama klien atau drama internal? Kayak kalau drama internal sama HR misalnya, atau sama headnya. Kalau drama klien ya nanti kan ada kliennya, ada siapa yang beresin lah. Gitu. Berarti lu nggak ada pusing yang gimana-gimana banget dong Pak? Maksudnya pusingnya masih pusing sehat lah ya? Ya mungkin 2 tahun pertama pandemi kayak Pak, itu udah lumayan banget sih ngurangin jam tidur ya. Ya karena growingnya lagi luar biasa, orangnya kurang terus ya, ngerjain manajerial, ngerjain pitch, masih ketemu orang, masih pitching gitu ya, masih ngerjain ads juga gitu-gitu, jadi lumayan. Ya karena kan di masa pandemi itu justru bisnis lu salah satu yang paling ya kita inilah growing di pandemi. Malah paling thriving di ya. situ. Problem yang lu ditemuin sama BDD itu apa aja sih Pak selain orang? Selain ya, orang kan berarti orang dan klien gitu. Apakah algoritma yang berubah-berubah itu juga? Kalau itu sih kita nggak bisa kontrol, benar-benar nggak bisa kontrol. Jadi kita mengamati lah kalau itu. Jadi kalau ada yang berubah dan segala macam kita bisa info ke klien. Gimana caranya? Ya misalnya kayak gini, ketika TikTok rising, kita udah lama ngomong ke klien kayak, ini TikTok akan menjadi something new gitu, tapi kan nggak banyak juga yang mau mendengarkan gitu. Ya sekarang kan kejadian tuh ya akhirnya baru banyak yang nyemplung gitu. Kayak gitu aja, tapi kita udah ngeliatin lama nih, TikTok kayaknya udah makin kesini makin annoying gitu. Annoying dalam arti ngegangguin Instagramnya lumayan dari user dan segala macam. Tapi satu hal ya, waktu gue liat TikTok pertama kali, memang kita waktu itu nyoba secara ads tuh memang mereka belum bagus waktu itu sebelum punya TikTok Shop ya. Ya terus klien kan nanya, emang TikTok gimana? Ya secara ads kita jawab, ads masih belum bagus, kita punya case tadi beberapa gak bagus lah, mungkin dari 10 cuma 1 gue yang bagus, saya emang enggak. Tapi secara sosial media ya lu build aja, mungkin ini akan jadi something new, tiba-tiba keluar TikTok Shop dan segala macam kan jadi booming banget. Rasanya nggak didengar terus bener apa Pak? Udahlah, yang penting gue udah ngasih tahu lo. Gimana caranya bisa ya udahlah? Kan nggak sedikit ya. Gue juga pernah ada di fase kayak apa gue bilang kesel tuh. Padahal itu bisa growth bareng tuh.